itulah kita membersihkan diri dari hadas tadi, dari najis. Kenapa kita berwudu? Karena kita akan membersihkan diri dari hadas, dari najis. Kenapa kita bertayamum? Kita membersihkan diri dari hadas, dari najis. Lalu bagaimana kita membersihkan diri kita? Itu pengertian ya. Pengertian secara bahasa, secara istilah menurut ahli fikih tentang toharoh, tentang bersuci dengan cara mandi, tayamum, berwudu, itu membersihkan diri. Lalu air apa saja yang kita pakai untuk bersuci itu? Apakah kita bersuci membersihkan diri kita langsung nyebur ke sungai misalnya, wah bersih suci gitu. Nah, tentu banyak macam-macam air. Saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak belajar, pernah belajar sebelum-sebelumnya yang masalah bersuci. Mungkin makin tua makin lupa, makin tua makin lama makin tidak ingat. Tapi sedikit banyak itu pastilah tahu tentang air-air apa baik yang boleh kita bersuci. Jangan kaget kita salah-salah ambil air bersuci, kita bilang sah, tapi itu tidak sah. Jadi air yang boleh untuk bersuci itu ada 7 macam air. Dalam mandi, dalam bertayamum, dalam berwudu. Yang pertama, air hujan. Air hujan itu boleh kita berwudu, boleh kita mandi untuk membersihkan diri dari najis, dari hadas. Jadi kita ambil air hujan pas lagi turun mau ambil air wudu, bersihkan dengan air hujan boleh. Itu air yang pertama. Yang kedua, air laut. Lagi di pantai nak sholat misalnya, kita di tepi laut, air laut boleh untuk berwudu. Tapi agak terasa-rasa dikit, jangan dibuka mulut, jangan kumur-kumur, jangan pula membersihkan hidung dengan air laut itu, bersih langsung dia. Nah, air laut itu. Yang ketiga, air sungai. Air sungai itu sudah lumrah. Air sungai, pergi kita ke sungai, bersih itu. Ambil air wudu, mandi di sungai, itu boleh. Jadi ada air hujan, ada air laut, ada air sungai. Itu macam air untuk bersuci, boleh. Apalagi air sumur. Air sumur, kita kan banyak sumur sini. Itu boleh untuk bersuci, membersihkan, berwudu atau mandi. Sah, berwudu sah. Airnya bersih dan suci. Yang kelima, air mata air. Air dari mata air langsung. Kalau arah-arah ke Sungai Banau, itu kan banyak orang nampung air gitu. Pakai buluh darah ke kerinci, banyak bulu air. Air ngalir dewek dari mata airnya langsung. So, berlebih-lebih airnya. Saking berlebihnya, dihajar juga kalau ada tempat lagi dia pergi, saking banyak air yang turun dari mata air. Itu boleh untuk berwudu. Sebab di daerah situ misalnya nak ke sungai, nak ambil air sungai, jauh jurang di bawah sekali itu. Air sungai. Nak ke bawah, meninggal duluan sebelum berwudu. Daripada saya meninggal duluan, ada di atas air dari mata air boleh untuk berwudu. Itu yang kelima. Air salju, air es. Kalau ada kita turun air es, turun hujan tu air es salju, boleh. Sambil ambil air wudu, sambil taruh es tu di atas, dingin, mandi dengan air salju, air es. Air es boleh untuk berwudu, untuk bersuci. Yang terakhir,
air hujan tak turun, air sumur kering, air laut kita jauh dari pantai, sungai lah kering pula, sungainya pun dah kate. Terus boro-boro air hujan, air es tak turun, air hujan pun tak turun-turun. Dari mata dah ada. Pas subuh-subuh itu kan ada embun dah. Pergi ke rumput-rumput itu ada embun-embun banyak. Boleh untuk berwudu air embun. Makanya para kori-kori itu kalau dia suaranya bagus, diambilnya air putih, ditaruh di dalam embun-embun rumput-rumput itu, masuknya ke situ. Tutup, masuknya. Besok pagi subuh-subuh diambilnya air ini baru diminumnya. Suara bagus karena air embun. Taruh di bawah-bawah rumput-rumput, ngambil embunnya. Jadi apa firman Allah katakan? Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah telah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut. Jadi Allah turunkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Allah turunkan kepada kita itu air dari langit untuk apa? Ma'an, air, liyutahhirakum bihi, untuk membersihkan, untuk mensucikan. Itu macam-macam air yang boleh kita pakai untuk menghilangkan najis atau hadas dan untuk berwudu atau mandi. Nah, itu 7 macam air. Sekarang ini ada juga macam-macam air. Dari air yang 7 itu dibagi lagi menjadi 4 macam air tadi. Pertama, air mutlak. Yang kedua, air musammas. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air yang najis, yang kena najis. Jadi nanti dari 7 nanti air itu kita pilah-pilah mana yang bisa, yang boleh kita berwudu, macam-macam air, mana yang tak boleh kita untuk membersihkan diri dari hadas najis. Air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Itulah air yang macam-macam air tadi, air-air yang mutlak tadi, macam air yang disebutkan tadi itu adalah bagian daripada air yang bersih dan suci dan tidak makruh untuk mensucikan dan menghilangkan hadas najis tadi. Itu air yang mutlak. Air musammas itu kan ada air yang kena sinar matahari. Misalkan ada baskom besar itu taruh di perkarangan rumah gitu. Air itu kena sinar matahari sampai airnya pun panas. Air ini suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipergunakan untuk bersuci. Makruh air ini suci karena walaupun dia tak terkena najis, makruh untuk bersuci dan mensucikan. Jadi air musammas itu air yang terkena sinar matahari. Dia bersih, dia suci, tapi makruh untuk berwudu. Berubah dia nanti pas kita pakai panas muka gitu. Ada terasa rasa bau, ada terasa rasa apa ya namanya, kena panas. Jadi air yang sudah terkena sinar matahari panas itu air musammas namanya. Dia tetap bersih, dia tetap suci, tapi makruh untuk berwudu. Kalau ada air yang lain baik.
jangan dipakai untuk berwudu. Lah kondisi-kondisi mau menghadapi sholat zuhur dalam keadaan keringat, panas, ambil lagi air yang sudah terjemur. Kalau misalkan air dari teflon gimana Pak? Kan kena matahari itu. Ya, air musammas itu adalah air yang terbuka. Kalau termon itu tertutup dah dia tuh. Nah, kalau kita buka ke sini dia. Ini dan apa nama itu? Baskom. Kan sering kita penuhi baskom itu kita taruh air dah. Kedua sinar matahari. Lama-lama panas, nak sholat zuhur. Pakai tadi itu dalam kondisi panas, sholat zuhur dalam keadaan keringat, ambil air ini. Betapa panas lagi muka itu. Ini bersih, air ini bersih, suci, tapi makruh. Makruh itu berdosa tidak, tapi bisa kepada tidak baik dilaksanakan. Ya, itu air musammas. Kenapa? Naha Aisyah radhiyallahu anha anil musammasin wa qala innahu yurisul baras. Aisyah, Nabi itu melarang kepada Aisyah mempergunakan air musammas. Beliau bersabda, air itu bisa menimbulkan belang. Karena panas tadi itu belang. Kita kena panas, air panas belang gitu. Coba kita ambil wudu air yang mendidih, merah, muka kita pun ikut putih kayak gitu. Belang. Kenapa? Kena panas tadi itu. Kata Pak Susilo, coba kita masakkan air, coba kita air panas ini. Insya Allah bersih kalau itu, muka-muka merah, kita kelupas kalau. Nah jadi Rasulullah itu pernah melarang kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan engkau pakaikan air musammas, karena air musammas itu akan membuat badan kita belang. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu air mustakmal. Air mustakmal ini air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tak mensucikan. Dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Jadi air mustakmal itu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Contoh, ini baskom. Kita ngambil wudhu. Airnya cuma di baskom inilah. Air itu cuma ada di baskom inilah. Karena kita kekurangan air. Jadi ambil air baskom itu, masukin lagi berwudhu. Dia udah badak keluar dari situ, balik lagi ke baskom. Ambil lagi, balik lagi ke baskom. Putar situlah. Itu air yang sudah pernah kita pakai, namanya air mustakmal. Dia bersih, dia suci, tapi tidak boleh dipakai lagi. Makanya kita berwudu itu, ambil air di baskom itu pindahin secara bersih, jatuh bawah. Jadi, atau kita ngambil apa lagi? Nah, makanya sekarang tuh timbul-timbul keran, dalam ember disuruh pakai gayung. Nah, jadi air mustakmal, Allahummal ma'a tahuran la yunajjisuhu sayun illa ma ghayyara taumahu aurihahu. Allah menciptakan air itu suci, tidak ada sesuatu yang menyajiskan kecuali kalau sudah berubah rasa atau bau. Jadi air itu kalau berubah rasa, lalu bau, tidak pernah dipakai, itu tidak boleh kita pakai lagi untuk bersuci karena itu sudah bercampur. Jadi air yang mustakmal itu air sudah pernah kita pakai untuk bersuci, jangan kita pakai lagi untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Yang terakhir, air mutlak, air musammas, air mustakmal, air najis. Air najis ini air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya.
Kalau air itu sedikit, dia menjadi najis sebab dia sudah bercampur. Ini sudah jelas, ini memang tidak boleh. Nah, air yang najis itu sudah bercampur baur, banyaklah najisnya, itu tidak boleh kita pakai untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Nah, kita membersihkan dan mensucikan diri kita itu pertama untuk berwudu misalnya. Kita untuk berwudu. Salat itu sah apabila kita membersihkan hadas najis yang ada di diri kita untuk dengan cara berwudu. Tidak sah sholat kalau kita tidak berwudu. Wudu itu ada syarat sahnya. Yang pertama, Islam. Karena kita Islam mau sholat, kita harus memiliki wudu. Yang kedua, sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, namanya itu berakal. Itu syarat sah daripada wudu. Pertama, Islam. Yang kedua, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Yang ketiga, bahwa airnya itu harus suci, yang sesuai dengan yang kita sebutkan tentang masalah air yang sah untuk membersihkan dan mensucikan. 4, tidak ada halangan batin atau dalam keadaan akal sehat. Yang kelima, tidak ada halangan, misalnya dari agama seperti haid, nifas. Nah, itu terhalang daripada itu. Itu syarat-syarat sah-sahnya wudu. Jadi yang pertama, wudu ini kan membersihkan. Sekarang kita sudah pindah dari air-air yang kita pakai tadi, mau kita gunakan untuk berwudu. Karena membersihkan diri itu ada dengan cara mandi, ada cara berwudu, ada dengan cara tayamum. Sekarang kita melangkah kepada membersihkan melalui berwudu. Yang pertama, niat. Niat ketika kita akan membasuh muka. Innamal a'malu binniyat. Jadi nak berwudu itu kita berniat dulu. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk membersihkan dan mengangkatkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Niat. Karena dalam Al-Qur'an di saat kita mau membasuh muka, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Yang dimaksudkan muka itu ini ya. Ini. Faghsilu wujuhakum. Sudah kita berniat, kita disuruh membasuh muka. Setelah membasuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku. Makanya kita itu disuruh pakai keran itu. Kalau bunyi Al-Qur'annya itu basuhlah tanganmu itu sampai dengan siku. Dari ujung tangan kita itu
sampai ke siku. Jadi kita tuh ngambil wudhu itu naroknya itu agak kayak gini, nah membersihkan tuh, nah sampai ke sini bersih. Kalau orang berwudhu kan enggak gitu, dari sini duduk, kena sikunya dari situ ke bawah. Sedangkan ayat menjelaskan bahwa membersihkan tangan kita itu berwudhu wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung tangan ini sampai ke siku. Jadi kalau ngambil tekong itu bukan dari marafiq ila aydiyakum, bukan dari siku ke tangan, dari tangan ke siku. Kalau ikut ayat, ikut berwudhu yang benar. Nanti dipraktek nanti, yang kalau kita berwudhu selama ini misalnya dari siku ke tangan, dirubah dari tangan ke siku sampai mata siku. Karena Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah itu menuangkan air pada sikunya. Setelah kita membersihkan tangan kita, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Ada orang nabi dikit sapulah, ambil ayat sapulah. Memang tidak galau-galaunya. Mula mandi pula dia tu. Mula mandi pula. Sapulah. Nah. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepalamu. Yang dibasuh sebagian dari kepala, bukan seluruhnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi walal khufaini. Bahwa Rasulullah itu berwudu menyapu ubun-ubunnya di atas serbanya dan separuhnya, tidak semuanya, separuh membersihkan kepala. Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhkan kakimu sampai dengan mata kaki. Itu juga sering terbalik kita. Dari mata kaki sampai ke ujung kaki. Taruh keran, jadi kita taruh keran makanya orang terus sampai ke mata kaki. Kalau gitu kan tidak juga orang taruh dari mata kaki itu sebentar kan, aman bersih. Nah, kalau kita ngikut ayat yang ada Al-Quran itu, wa arjulakum ilal ka'bain, dari ujung kaki kita itu sama dengan mata kaki, dari ujung tangan kita sampai dengan siku. Nah, itu yang lanjutan ayat tadi. Terakhir, tertib, mendahulukan yang awal dan mengemudiankan yang akhir. Nah, itu tata cara pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, tangan. Yang keempat, membasuhkan separuh daripada kepala, rambut. Telinga ada masuk di sini nih, sunnah, tapi tetap kita bersihkan, disunahkan. Banyak tai telinga. Tapi sebelum wudhu itu yang hal-hal yang wajib. Tapi sebelum wudhu, sunnah wudhu. Terakhir kita membahaskan ada sunnah wudhu, 10 perkara sunnah wudhu. Tadi nanti yang sunnah-sunnahnya nanti. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi itu yang wajib kita ini. Yang sunnah tadi nanti ada 10 lagi. Sebelumnya misalnya apa itu, bersihkan tangan dulu, berkumur-kumur, membawa air dalam hidung, atau nanti ada sini-sini. Enak pula kalau membahas mengaji kayak gini sih, itu tidak pening baca ayat.
Ya, ya, itu yang kedua, yang terakhir tertib. Jadi yang mana yang sunnah-sunnah wudu apa-apa aja ada 10. Ya, jadi itu poin saya ambil kesimpulan pada pagi hari ini. Pertama, toharoh itu adalah bersuci dan mensucikan secara bahasa, secara istilah menurut ahli fikih itu adalah membersihkan diri kita dari hadas, dari najis. Yang cara membersihkan itu melalui mandi, melalui berwudu atau tayamum. Macam-macam air yang bisa kita untuk bersuci. Pertama, air hujan, air laut, air dari mata air sungai, air sumur, air salju, air es, dan terakhir air apa? Air embun. Dari air itu ada 4 bagian bacanya. Pertama, air mutlak, air musammas, air mustakmal, air najis. Air mutlak itu air yang dari 7 tadi. Air musammas itu adalah air yang tersinar dengan sinar matahari, itu makruh dipakai. Air mustakmal, air yang pernah kita pakai untuk bersuci, tak boleh dipakai untuk bersuci. Air najis itulah jelas-jelas tidak boleh kita pakai. Dan untuk bersuci itu kita ambil melalui wudu, yaitu pertama dengan niat basuhlah muka, tangan, mulai dari aidiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ila ka'bain. Itulah kajian kita, kesimpulan pada hari ini. 2 minggu ke depan kita membahas masalah sunnah wudu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.